warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak, Bapak agak siang hari ini karena memang jaringannya kurang baik. Bapak sempat 2 kali untuk upload video dan hari ini Bapak akan hanya menyimpulkan materi-materi yang akan disampaikan. Masih tema 1, pembelajaran 1, subtema 1 ya, tentang sumber makhluk hidup. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang di halaman 7 ya. Kemarin kalian sudah mengisi di halaman 6, mudah-mudahan nanti dikumpulkan hari Senin ya. Dan kita akan melanjutkan mata pelajaran seperti buku paket di halaman 7. Ini lanjutan di halaman 7 ya. Ya, kita kembali ke materi. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Di sini sebelum kalian mempelajarinya, coba seandainya memang kalian punya tumbuhan itu berkembangbiakan, kalau tidak diurus, mungkin tidak disiram, dia akan mati. Tapi kalau dirawat, dia akan berkembang biak, ya. Itu yang terjadi, akan tumbuh dengan baik. Nah, kita akan berlatih di halaman bawah sedikit di paragraf pertama, sebelah kanan di buku paket kita akan buka sama-sama ya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Di negara-negara lain juga pasti banyak tumbuh bunga yang indah ya. Bapak sudah baca di buku paket, Bapak hanya simpannya saja. Kamu akan perhatikan gambar atau jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia. Bunga dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang seperti sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Coba artikan bunga Kamboja pada gambar di samping ini adalah merupakan dalam perlengkapan dari Bali ya. Daun campak atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di ini negara tersebut bunga dinamakan untuk upacara. Biasanya untuk digunakan untuk upacara ya. Ini bunga yang putih. Nah, yang ini ya. Ini bisa digunakan untuk dekorasi, keragaman, dan penyambutan tamu. Itu. Halaman 8 di bawahnya. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Nah, meskipun mereka berdampingan, beda negara ini, ketiganya memiliki persamaan dan kehidupan sosial dan budaya yang masing-masing negara punya keragaman. Yaitu Persatuan Negara Indonesia yang bernama masing-masing punya keragaman ya. Indonesia yaitu Persatuan Negara Indonesia yang se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara, contoh 10 negara yang bergabung dalam ASEAN. ASEAN itu apa? ASEAN South of Asian Nasional. Itu ya. Di buku paket sudah jelas ada 10 negara yang tergambar ya. Untuk menambah wawasan kamu, negara 10 ASEAN bacalah berikut dengan seksama. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Di halaman 8 ini ASEAN akan menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Di sini ada judul tentang ASEAN ya, tentang negara tetangga. Di sini kita tinggal baca, kamu tinggal baca seperti apakah itu, maksudnya apa ASEAN kebutuhan hidup bertetangga ini. Nah, ASEAN adalah sebuah negara yang memang menggabungkan beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis. Jadi Bapak ngambil intinya aja. Mereka mempunyai kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri di atas dasar deklarasi Bangkok dan memiliki 5 negara yang terlibat dalam diskusi pencetusnya. Apa itu? Nah, pencetusnya itu siapa aja maksudnya. Nah, mungkin di sini di halaman 9, 5 negara yang disebut itu adalah yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, itulah 5 negara yang mencetus. Terus sekaligus tokoh-tokohnya siapa? Nah, Indonesia ada Adam Malik, Abdul Rojak, Malaysia, Tanat Kolam, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Narcis Ramos, Filipina.
Nah, ASEAN dapat memberikan manfaat bagi sebuah anggotanya untuk bekerja sama dikembalikan untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Kini, Indonesia ataupun yang lain di bidang ekonomi, anggota manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Dan disambungnya adalah kalian udah lihat ada 1 sampai 5 ini adalah negara urutan bergabung negara ASEAN tersebut. Nah, kalian sudah lihat ya, tinggal dibaca saja. Langsung ke bawah. Masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kalian tinggal dibaca ya. Tugas kalian adalah membaca dulu dari halaman 9 sampai halaman 11 atau 13. Di sini kalian akan melihat dan membaca, memahami arti dari masyarakat ASEAN itu seperti apa kehidupannya. Setiap negara pasti berbeda-beda ya. Setiap negara berbeda-beda. Kalian akan melihat dari letak geografis, keragamannya, sukunya, ataupun banyak yang lainnya. Ya, kalian boleh lihat sampai negara apa nih? Sampai negara Vietnam, Thailand. Ya, sorry. Di halaman 13. Nah, betul kan? Di sini Bapak kasih contoh. Thailand ini adalah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah Eropa. Nah, itu keunikannya ya. Itu salah satunya. Kalian bisa baca, nanti Bapak akan tes di hari Kamis. Siapapun yang pernah baca pasti akan tahu apa itu. Masing-masing negara pasti punya keunikan. Dan tugasnya adalah ini. Tugasnya ini ya. Tugasnya di bawah yang ini. Nah, ya. Oke. Bagaimana dengan kehidupan dan Indonesia? Diskusikan. Nah, itu ya. Bisa sama teman kamu di rumah diisi atau nyari bagaimana dengan kehidupan di budaya Indonesia. Di Indonesia banyak sekali. Contohnya keragaman tari, terus candi-candi pasti banyak di Indonesia itu. Sebutkan salah satunya apa aja itu ya. Nah, ini hanya tambahan dari kesimpulan dari atas tentang kondisi atau Asia Tenggara, letak geografisnya seperti ini. Ya, di situ. Nah, Samudra Hindia, Teluk Bengkala di bagian barat, dan Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Dan wilayah Asia Tenggara menjadi dua daratan, yaitu daratan bentuk semenanjung dan daratan bentuk gugusan kepulauan. Kalian bisa baca di sini ada wilayah tertentu yang bisa kalian baca, negara-negara yang memang terbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan. Dan tugas terakhir adalah ini. Kita akan menulis bagaimana negara-negara ASEAN dan keunikannya apa saja. Di ASEAN itu perbedaannya apa? Negara-negara itu pasti ada perbedaannya ya. Karena di sini Indonesia banyak sekali keragamannya. Kalian akan tugasnya di sini. Nah, ini ya, tugasnya ini. Semua ya. Sini kalian tinggal baca, kalian tinggal memindahkan ke buku tulis. Dan seperti biasa kalian akan mengerjakan di buku tulis dan kumpulkan di hari Kamis ya. Oke. Kalau untuk kurang pemahaman, mohon maaf Bapak agak cepat sedikit karena memang waktunya udah siang juga. Ini hanya untuk mengdragam fans saja. Tugasnya adalah pikiran, tulis karakteristik setiap negara yang akan disampaikan. Di kolom bawah ini ada 2 contoh negara, kolom kosong. Kalian isi. Itu tugasnya. Perhatikan cara berikut ini. Tentukan negara yang kamu tahu informasi dalam tulis kotak yang tersedia. 2. Masing-masing karakteristik sesuai dengan negaranya, apa aja keunikannya ya. Itu maksudnya. Terus di tengah lingkaran persamaannya apa aja. Oke, itu aja Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.